Shalom saudara-saudara, apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua tentunya dalam keadaan baik-baik dan selalu diberkati Tuhan, sehat jasmani, sehat rohani, sehat dalam seluruh tindakan kita. Kalau kita perhatikan berita-berita yang beredar di sekeliling kita, utamanya berita kriminal, tidak akan pernah ada peristiwa kriminal dalam 1 tahun atau 1 dekade ini yang grafiknya menurun. Kecenderungan ketika kita melihat berita kriminal misalnya dalam 1 pekan saja eskalasinya menaik. Itu terjadi bukan karena orang nggak bisa menguasai diri, tetapi pertikaian, pertengkaran, keributan yang terjadi baik dalam komunitas, dalam rumah tangga. Oleh karena ini ada keinginan-keinginan di antara mereka yang tidak terpenuhi sehingga terjadilah pertikaian, terjadilah sakit hati dan lain sebagainya. Dan untuk itu sama-sama kita menelaahnya dan meneropongnya dan melalui kebenaran firman Tuhan dalam surat Yakobus pasalnya yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Yakobus pasalnya yang keempat, ayat yang pertama hingga yang ketiga. Demikian kata firman Tuhan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Jadi Rasul Yakobus jelas nih menyasar kepada poin yang penting. Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Jadi di dalam diri kita ini ada banyak keinginan-keinginan yang ingin harus dipenuhi sesegera mungkin, ambisi-ambisi yang nggak boleh pending dalam waktu yang cukup lama. Nggak boleh, pokoknya harus punya keinginan. Itu baik saudara-saudara. Tetapi hati-hati. Sebab ayat yang kedua memberitahu, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Jadi ada kegelisahan ketika keinginan tidak tercapai. Ketika cita-cita kita meleset dari tujuan dan rancangan kita, ada sebuah perilaku yang keliru. Maka lihat selanjutnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, secara terus terang Rasul Yakobus menerangkan lagi jauh lebih rinci, katanya, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Kenapa? Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Inilah titik pangkal terjadinya kerusuhan, pertengkaran, hal-hal yang jahat. Karena ada keinginan-keinginan yang tidak terpenuhi. Kita kecewa, kita menyalahkan orang tua, kita menyalahkan situasi. Kalau saudara ada di kampus, saudara menyalahkan dosen, menyalahkan teman-teman, menyalahkan siapapun. Kita kecewa karena keinginan kita katanya tadi kita peroleh karena kita tidak berdoa. Atau berdoa juga tapi salah berdoanya. Kita menginginkan Yesus untuk menjawab seluruh kebutuhan kita, keinginan kita. Jadi Tuhan kita jadikan sebagai pelayan atas kebutuhan-kebutuhan kita. Ini yang keliru, ini yang harus kita bantai saudara dalam pemikiran kita yang keliru. Kalau saudara menjadi anak-anak Tuhan, tidak pantas seperti itu. Biarlah kita berkata, Tuhan biarlah kehendak-Mu yang jadi. Itu. Jadi bukan lagi tentang kita, tetapi cerita tentang Tuhan dalam kisah kehidupan kita tiap-tiap hari. Itu yang Rasul Yakobus sampaikan kepada kita. Ingat bahwa keinginan-keinginan yang terlalu berlebihan, ambisi-ambisi yang berlebihan, ujung-ujungnya kepada pertengkaran, kepada pembunuhan, kepada hal-hal yang sifatnya kriminal. Mungkin saudara berkata, saya nggak bunuh orang. Iya, tetapi kamu membunuh karakter temanmu. Kamu membunuh kesempatan buat orang lain dengan kata-katamu, tindakan, dan ucapanmu. Kita nggak bertengkar, tetapi yang kita pertengkarkan adalah keinginan-keinginan kita dalam hati kita yang bergejolak. Sehingga kita jadi anak-anak Tuhan yang liar, yang nggak mau. Eksesnya yang timbul nanti adalah kita nggak bisa dibilangin, nggak bisa lagi dengar nasihat yang baik. Makanya segala hal yang kita mau, yang kita inginkan, saudara harus sinkron dengan keinginan Tuhan. Itu dia. Kiranya firman yang hari ini datang buat hidup saudara dan saya.
Yuk mari sama-sama kita belajar meletakkan keinginan kita di dalam tangan Tuhan, karena Dia yang akan bertindak. Demikian firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih dalam momen kesempatan hari ini Engkau mengajarkan kami untuk supaya kami nggak salah berdoa, meminta Engkau menyetujui apa yang ada pada kami. Engkau dijadikan pelayan atas seluruh kebutuhan kami. Itu hal yang keliru dan menyesatkan. Ampuni kami Tuhan kalau kami punya perilaku seperti itu, mengajak atau menarik Tuhan untuk menyetujui apa yang menjadi keinginan ambisi kami tentang hari ini, tentang masa depan. Bahwa sesungguhnya tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui hari esok. Sebab hari esok punya kesusahannya sendiri-sendiri. Biarlah kami hidup untuk hari ini, karena hari esok ada di dalam tangan Tuhan. Berkat-Mu atas umat-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.